الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Ini untuk para jamaah yang mohon dilaksanakan. Untuk ibu-ibu langsung lewat sisi selatan, karena sisi utara ada dulu. Sisi selatan langsung naikkan dari masjid Yerusalem. Terima kasih. Allahu أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Untuk para jemaah mohon berrahmatan karena yang di luar masih dan ini baiknya masih bicara tentang selatan. Sekali lagi mohon untuk para jemaah dan kondisi saf-saf di depannya yang masih kosong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah
Ayyuhal hadirun jamaah salat Idul Adha Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah. Sebelum beberapa pengumuman kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, kami mengajak kepada para jamaah untuk bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang panjang dan barokah. Keluarga kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan kesembuhan. Kita niatkan pula untuk para pendiri yang telah berjuang di Masjid Baitus Salam ini, serta keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat maghfirahnya. Kita niatkan pula untuk para donatur dan para jamaah sekalian yang telah menginfakkan hartanya di Masjid Baitus Salam ini. Teriring doa, semoga Allah senantiasa memberkahi atas harta yang ditunaikan dan atas harta yang tersimpan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bijai Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayyuhal hadirun jamaah salat Idul Adha Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dimohon kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memenuhi saf-saf di depan yang masih kosong. Mohon untuk tidak segan memindahkan sajadahnya jika menjumpai ada saf di depannya yang masih kosong. Dan mohon pada jamaah sekalian untuk merapatkan barisan demi kesempurnaan ibadah sholat kita. Serta kepada jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan untuk sementara. Juga untuk kotak infak, mohon nanti ketika khatib berkhutbah, mohon untuk kotak bisa dijalankan. Yang kedua, untuk kurban yang diamanahkan ke Masjid Baitus Salam, untuk kambing sebanyak 41 ekor dan sapi sebanyak 9 ekor. Seluruh hewan kurban ini akan disembelih di halaman Masjid Baitus Salam ini nanti selepas ibadah salat Id. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah mempercayakan hewan kurbannya. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal min ahli baiti Masjid Baitus Salam qurbanan hadza waj'alhu khalisan lillahi ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi malihim wa ahlihim waj'alhum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada salat Id tahun ini, beliau Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Harisuddin SAG SH MPhilI CLA CWC. Beliau adalah direktur dari Lazawa Darul Hikam Jember, wakil sekretaris PWNU Jawa Timur, dan juga ketua KP3 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal Idul Adha rak'atain jami'ata rahimakumullah. Mohon selalu beberapa kisah utama zaman dulu. Satu suku makhluk baik ada segala suku dalam Allah
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa la yakhfa wa yassirka lil yusra fadhakkir in nafa'at dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya وَتَأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal-unsa inna sa'akum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastakbara wa kadzdzaba bil husna fa sayuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lahuda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naran talaqqa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayyidanna wal akhirati yu'ti malahu yatasakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa nasawfa yarda. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ayat jundahu wa hasamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bi dzabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yaumi min ashri dzilhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi turja minhu syafa'atah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi dabil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadar rahman fa inni usikum bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sejak tadi malam kita bersama-sama mendengarkan gema suara takbir, termasuk di Masjid Baitus Salam Surabaya ini. Ada anak-anak TPQ, orang dewasa, orang tua, bersama-sama mengumandangkan takbir sejak maghrib tadi malam sampai sekarang, yang disebut juga dengan takbir mursal dan diteruskan dengan takbir muqayyad, takbir yang dibaca setelah sholat 5 waktu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Takbir merupakan bentuk pengagungan kita atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemahabesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada bandingannya. Lebih besar dari apa yang dianggap besar oleh manusia. Lebih besar dari bukit, lebih besar dari gunung, lebih besar dari bumi, lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan, lebih besar dari matahari, lebih besar dari galaksi, lebih besar dari alam seisinya. Setiap kali kita sholat 5 waktu, kita mengikrarkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, apapun jabatannya, pekerjaannya, popularitasnya, semua adalah kecil dan hanya Allah yang maha besar. Sementara itu, para jamaah sholat Id rahimakumullah, saudara-saudara kita di Mekah Al-Mukarramah sejak tanggal 9 sudah melaksanakan wukuf, kemudian dilanjutkan ke Muzdalifah, ke Mina, melakukan rangkaian ritual ibadah haji. Jutaan manusia dari berbagai negara mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalah. Kita yang ada di Indonesia mendoakan semoga haji saudara-saudara kita dipermudah dan kemudian dijadikan haji mabrur. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1,5 miliar lebih penduduk dunia yang muslim hari ini merayakan Idul Adha, hari di mana kita dianjurkan sunnah muakkadah untuk melaksanakan apa yang disebut dengan penyembelihan hewan kurban, baik itu mereka yang tinggal di perkotaan, baik mereka yang tinggal di pedesaan, atau bahkan mereka yang sedang dalam keadaan bepergian. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab mengatakan, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun ala kulli man qadara 'alaiha minal muslimin min ahlil amsari wal qura wal musafirin. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan kurban, baik itu orang kota, orang desa, atau mereka yang sedang bepergian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Idul Kurban mencerminkan role model Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita teladani dalam hidup kita. Al-Quran mengabadikan dengan indah apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk semuanya. Bahkan dalam Quran ada surat Ibrahim. Tidak semua bisa masuk di dalam Al-Quran, tapi itu menunjukkan bahwa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu penting. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, sayahdin, maka dia Tuhanku akan memberiku petunjuk. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjawab apa yang ada dalam Quran surat At-Takwir ayat 26. Ketika ditanya orientasi hidupnya kemana, maka fa'aina tadhabun, kemana kamu akan pergi? Where are you going? Kita pergi kemana di dunia ini? Apakah kita pergi kepada kekayaan? Apakah kita pergi kepada kedudukan yang tinggi? Apakah kita pergi kepada popularitas? Apakah kita pergi kepada hal-hal materi yang lain? Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tidak lupa orientasi hidup yang bersifat jangka panjang, yaitu inni dahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku. Orientasi hidup adalah kepada Tuhanku, tidak kepada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran jelas-jelas orientasi hidup manusia mestinya adalah kepada penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku. Tujuan kita ada di sini, di Surabaya ini, di Indonesia ini, di dunia ini, tujuan utamanya adalah liya'budun, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bekerja, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kalau kita melakukan muasyarah dengan orang lain, itu adalah kegiatan yang mensupport tujuan utama kita untuk liya'buduni, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah hidup itu dibalik orientasinya kepada kekayaan, orientasinya kepada jabatan, orientasinya kepada kedudukan yang tinggi, orientasinya kepada popularitas, tapi kemudian melupakan yang substansi,
yang inti dalam kehidupan kita, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita menuju ke sana, tapi jangan lupa ingat, dan itu menjadi catatan utama kita, yaitu dzahibun ila rabbi, orientasi kita selamanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orientasi untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan tertinggi Muslim adalah mereka yang masrahkan dirinya, pasrah total, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu seluruh ajaran Islam ada kemaslahatannya. Orang-orang di perguruan tinggi melakukan penelitian, semua ajaran Islam tidak ada yang mafsadah. Puasa maslahat, membuat orang sehat. Sholat maslahat, membuat sehat, membuat bahagia. Zakat maslahah, membantu orang miskin. Kita yakin semua seluruh ajaran Islam sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Muwaqqi'in, inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'asyi wal ma'adi. Sesungguhnya syariat itu dasarnya, pondasinya adalah didasarkan kepada hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk kita sholat Idul Adha, nanti ada penyembelihan hewan kurban, ada maslahatnya, kemaslahatan yang kembali tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada orang lain, tidak kepada jin, tidak kepada yang lain, tetapi lima solihil ibadi, kembali kepada diri kita sebagai manusia, fil ma'asyi wal ma'adi, baik di dunia maupun di akhirat. Semua ajaran Islam kita yakin itu. Karena itu Islam adalah agama rasional. Rasulullah SAW bersabda, la dina liman la aqlallah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena Islam rasional, ajarannya maslahah semua, manfaat semua. Tidak ada yang tidak punya kemanfaatan satupun ajaran Islam. Semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi bagi seorang muslim, ketaatan, kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di situ. Tetapi kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepasrahan dan ketundukan total. Meskipun kita tahu tidak tahu ajaran Islam yang seperti itu, kita tunduk, kita pasrah total seperti kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan seluruh perintahnya, dilakukan mulai A sampai Z, dilakukan sebagai bentuk ketundukan beliau. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Benar, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara dia berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan atas mereka. Islam adalah ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pelajaran resiliensi, ketahan bantingan menghadapi berbagai ujian.
Sebagai manusia, kita menghadapi berbagai ujian. Ujian keluarga, ujian berkaitan pekerjaan, ujian berkaitan apa saja. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi berbagai ujian. Ujian menghadapi ayahnya yang kafir, tidak mudah. Ujian menghadapi Raja Namrud, para penyembah berhala. Ujian menghadapi umatnya, mengajak-ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian menghadapi keluarganya. Lama dan tidak punya putra, beliau dikaruniai putra, tapi kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dijalani Nabi Ibrahim dengan sabar, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hasilnya adalah tahan banting. Muslim yang baik adalah muslim yang tahan banting menghadapi berbagai ujian yang dialaminya. Karena itu ada tip bagaimana kita menghadapi ujian-ujian itu. Misalnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam mengatakan, kita seringkali mengeluhkan orang-orang jauh kita, tapi yang memberikan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyukhaffifa alamal bala'i fa'lam annal mubliya huwallahu ta'ala. Supaya kamu ringan menghadapi ujian itu, kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam. Menghadapi apa saja santai, ringan, tenang, stay calm. Supaya seperti itu, ingat annal mubliya huwallahu ta'ala. Yang memberi ujian itu bukan siapa-siapa, tapi yang memberikan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita? Ujian itu adalah agar kita naik kelas. Seperti para guru memberikan ujian kepada murid-murid di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tujuannya biar naik kelas. Ujian-ujian yang diberikan kepada kita agar kita naik level. Katanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktinya apa? Diuji. Katanya Islam, buktinya apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bertahan apa tidak? Masih sering ke masjid ini apa tidak? Masjid Baitul Salam apa tidak? Masih bertahan apa tidak? Annal mubliya huwallah, yang memberi ujian adalah Allah, dan tujuan itu adalah untuk menaikkan level kita. Para jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Yang keempat adalah fokus Nabi Ibrahim pada anak soleh. Dalam Al-Quran, Quran As-Saffat ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendirikan sholat. Rabbana liyuqimus sholat, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya raya, anak yang jabatannya tinggi nanti, tapi yang penting adalah anak yang soleh soleha. Sukses kaya raya tapi soleh soleha. Dia jadi ini jadi itu tapi dia soleh soleha. Permintaannya Nabi Ibrahim adalah permintaan yang luar biasa, menjadi anak-anak soleh. Karena itu kita didik anak-anak kita di lembaga, di sekolah, di madrasah, di masjid, di TPA, TPQ, semua yang mengarah kepada anak-anak soleh. Jangan sampai lupa, apalagi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di tengah kondisi yang sekarang ini, anak-anak yang mulai banyak yang nakal, yang meninggalkan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Kembali kepada fokus Rabbi habli minas solihin,
Ini menjadi penting dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir adalah pelajaran yang penting juga bagi kita adalah menjadi pribadi yang meskipun kaya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebut beliau punya 1000 domba, punya 300 sapi, punya 100 onta. Kalau sekarang kaya raya sekali. Tapi Nabi Ibrahim tidak mencintai hartanya. Karena seperti dikatakan Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab Hikam, ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Kamu tidak akan mencintai sesuatu kecuali kamu akan menjadi budak sesuatu itu. Kalau kita cinta harta akan jadi budaknya harta. Kalau kita cinta jabatan, kita akan menjadi budaknya jabatan. Kalau kita cinta kedudukan, kita akan menjadi budaknya kedudukan. Kalau kita cinta popularitas, kita akan menjadi budaknya popularitas, dan seterusnya. Karena itu jangan cinta berlebihan. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Sementara Allah tidak ingin, tidak senang kalau kita menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu cara untuk menghancurkan kecintaan kita kepada dunia, harta, jabatan, dan seterusnya, maka Islam mengajarkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebajikan tertinggi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau infakkan apa yang kau cintai. Yang kau cintai apa itu? Apakah mobil? Apakah sepeda motor? Apakah rumah, apakah kebun, apakah yang lainnya? Kalau kamu tidak atau belum menginfakkan apa yang kau cintai, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tunfiku mimma tuhibbun. Siapa yang tidak tahu kalau anak adalah harta yang kita cintai? Seluruh manusia mulai Nabi Adam sampai nanti semuanya mengatakan anak adalah harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita, harta yang paling kita cintai. Besok siapa lagi kalau bukan anak? Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tunfiku mimma tuhibbun. Kita menginfakkan apa-apa yang kita cintai dalam kehidupan kita, sehingga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala levelnya bisa lebih tinggi, derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, karena kecintaan kepada dunia, harta, jabatan, dan sebagainya tidak ada, tapi yang ada adalah kecintaan dan bahkan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu akramul aqwalina wal akhirin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in salatan daimatan bidawamis sawamati wal aradin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'at wa huduril jum'ah wal jamaah was shaumi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal bagh wasuyuf wal muhtalifata wasyadahida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Kalau pergi makin. Geser dulu sana, Bang. Apa tuh pergi mohon ke sana.
Ini gitu nih Pak. Menanai itu kan Pak Is itu ya. Alhamdulillah. Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah. Jadi syuting. Alhamdulillah meskipun prediksinya tadi akan hujan kembali sehingga untuk kegiatan sholat di tahun ini dilaksanakan di dalam di ruang utama masjid. Meskipun sebenarnya sudah disiapkan oleh panitia untuk sholat di luar sudah kita siapkan, tapi karena prediksi kita lihat dari cuaca BMKG dari cuaca BMKG hujan masih berlangsung di beberapa jam ke depan sehingga kita putuskan sholat di tahun ini di tahun 1447 Hijriah 2026 ini dilaksanakan di dalam. Alhamdulillah ternyata hujan tidak turun sehingga menambah suasana syahdu, suasana nyaman dalam ibadah sholat di tahun ini. Dan insya Allah seluruh hewan kurban telah diamanahkan ke masjid pada hari ini akan disembelih di halaman ini. Jamaah yang telah menyampaikan mengamanahkan kurbannya nanti bisa melihat pemotongan dari hewan-hewan yang telah disampaikan untuk disembelih di Masjid Baitus Salam. Hari ini untuk tahun ini kurban yang masuk itu untuk kambing sebanyak 41 ekor dan untuk sapi sebanyak 9 ekor. Seluruh hewan kurban akan disembelih di halaman utama Masjid Baitus Salam ini. Untuk kegiatan sholat tadi untuk jamaah sholat tadi untuk jamaah laki-laki berada di lantai 1, sedangkan jamaah wanita di lantai 2 masjid dan juga di sekolahan di SMP Baitus Salam. Karena jamaah wanita sungguh banyak hari ini sehingga rencana awal untuk lantai 2 masjid digunakan untuk jamaah laki-laki, ternyata pada akhirnya pada keputusannya jamaah wanita yang banyak akhirnya lantai 2 masjid dan juga ruang kelas SMP yang ada di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 digunakan untuk jamaah wanita. Dan dari saya pantau dari CCTV ternyata memang ada jamaah juga dari laki-laki yang sampai meluber ke halaman ini. Alhamdulillah, Madil. Ya, maaf ya. Assalamualaikum. Hari ya. Alhamdulillah. Ya. Monggo. Sehingga tadi ada jamaah juga yang menempati halaman ini. Ya, alhamdulillah. Ini kopiah kenangan dari Abah Sugeng. Kopiah penuh kenangan sama beliau karena buatan tangan beliau sendiri. Pak Sugeng Warsono almarhum. Alhamdulillah warhamhu anhu. Sampai berjumpa di kegiatan-kegiatan Masjid Baitus Salam selanjutnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini ya. Hah? Ya, tutup sekalian enggak? Hah, tutup sekalian. Ya, salat duhur. Salat itu, oh, tahun ngarep rek, sik suwi rek. Ya, mudah-mudahan hari ini banyak jamaah yang berinfak untuk kegiatan menunjang seluruh kegiatan ibadah di Masjid Baitul Salam. Mas Hanan mau, Mas Hanan pengen uang, pengen hitung, boleh bantu hitung. Boleh ngitung, nanti mintanya minta ayah nanti ya. Ya, nanti minta ayah nanti. Gede dengan air pun tidak segede ya. Ya konsumsi nih Ustadz mau? Betul nggak no? Terus Ustadz itu. Pasam, kota itu pasam, kota emas, tunggu nu. Kalau camat nih, kalau camat teman angkatnya kota emas juga. Pasang. Bismillah. Alhamdulillah Bapak Ketua Takmir sampai gerak sendiri untuk pun kersane Mas makin kali rencang-rencang. Nah ini kotak emas ini, kotak supernya ini. Kuncinya ini kita gini, sinten? Mas Budi. Oke. Kuncinya Mas Budi gimana Mas kuncinya? Ini Mas Budi. Mas Budi kan dian Mas Budi. Sakit Mas Budi mawon. Alhamdulillah. Oke, seksi paling sibuk nih.
Monggo, monggo. Legalitas masjid sendiri itu harus didudukkan. Maksud saya Dereng. Kita tunggal. Oh, nggih berarti ambak kula mangkin. Pun kersane, Mbak. Nggih. Oh. Nggih, Pun, santai mawon. Mas Budi, kunci kotak kuning. Ya. Heeh. Lho niku Pak Muji niku. Biasanya Mas lho manggil kok Pak kemarin. Alhamdulillah. Pun harian pun monggo. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekali-kali diladeni Ibu Kabid Haji ya Allah. Alhamdulillah. Matur suwun Ibu. Halo? Sampun nggih. Sampun. Kiai ini tak? Hah? Iki. Kak, Kiai Afif iki. Oh, kok oleh. Iki kanggo Kiai Afif iki. Ya Pak. Loh, iki sing Sing jagal iku kudu anu no. Saya tadi cuma kuncine karo Mas Budi sian. Berarti buka kabeh. Iya wes, Jumatan mana berkurang nggak apa-apa. Iya. Nggih, mangke mawon Ibu. Matur suwun. Alhamdulillah mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.